Manusia. Jadi manusia merupakan salah satu ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberkati, atau bisa dibilang kita memiliki berkah lebih daripada makhluk ciptaan Tuhan. Kita diciptakan dengan yang ada namanya akal. Nah, dengan akal itu kita dapat berpikir, kita dengan akal tersebutlah kita juga dapat mempermudah hidup kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, banyak orang berpendapat bahwa kita tuh manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya kita membutuhkan manusia lainnya atau pihak lainnya agar bisa hidup. Dalam arti hidup ini dapat banyak hal. Contohnya mungkin yang pertama adalah mungkin dari segi makanan, yang kedua segi bantuan, yang ketiga bisa jadi dalam komunikasi. Dalam komunikasi sendiri itu adalah suatu arus atau peristiwa di mana kita menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain dan juga mudah dimengerti. Dengan perkembangan teknologi saat ini, komunikasi itu semakin mudah dan juga semakin tepat juga. Dan era ini dinamakan era globalisasi. Dengan komunikasi ini juga berarti bahwa informasi itu menjadi lebih cepat. Nah, mungkin dikarenakan cepatnya di era informasi saat ini atau era globalisasi ini, kita dituntut untuk agar selalu mendapatkan informasi dengan cepat daripada yang lain. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan atau pernah mengalami jika sebelum tidur mungkin ngecek HP-nya mungkin. Oke, mungkin kalau setelah tidur hal yang pertama dicari mungkin HP-nya. Nah, ada juga contoh lainnya adalah di mana manusia itu lebih fokus atau lebih condong mengutamakan kehidupan media sosialnya dibandingkan dengan kehidupannya sehari-hari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Farhan Citra Kusuma dari Universitas Diponegoro. Izinkanlah saya untuk menyampaikan, yaitu mengenai FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, kenapa saya mengangkat tema FOMO ini? Saya menganggap bahwa FOMO ini banyak dialami oleh generasi-generasi saya saat ini, atau kita bisa sebut dengan generasi Z atau generasi micin saat ini. Nah, mungkin FOMO. Jadi FOMO itu apa sih? Jadi FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out. Jadi merupakan satu keadaan di mana kita akan mencari informasi. Dengan katakan mereka ingin selalu lebih update dibandingkan lainnya. Atau bahasa gampangnya mereka tidak mau update lah gitu. Nah, FOMO ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, contoh-contohnya. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita bangun tidur, hal yang pertama kita cari adalah HP. Dikarenakan dengan HP-nya itu kita akan mendapatkan suatu informasi atau suatu berita yang ada di dunia ini. Mungkin contoh lainnya di sini saya ingin menggambarkan mengenai gejala-gejala atau ciri-ciri orang itu sedang mengalami FOMO atau beberapa faktor lah. Jadi yang pertama, mereka itu lebih fokus di media sosialnya. Bisa dikatakan mereka itu lebih menghabiskan waktunya menggunakan gadget, contohnya lebih besar daripada mereka menghabiskan untuk mengeksplor diri mereka lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua, mereka lebih mengatasnamakan atau mereka lebih mencari tren, dikarenakan tren itu hadir di media sosial. Dan mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti tren, bahwa kita tuh bisa dikatakan orang yang paling mengikuti informasi atau berita lebih cepat dibandingkan dengan lainnya. Gejala yang tiga adalah orang-orang yang terkena FOMO biasanya itu sulit mengatakan tidak terhadap ajakan mengenai dirinya. Contohnya mungkin ajakan untuk ikut kepanitiaan. Nah, di sisi lain mereka diri sendiri itu beranggapan bahwa kepanitiaan itu tidak terlalu urgent. Tapi karena dia tidak enak untuk berkata tidak, mereka mengiyakan. Nah, itu sendiri dapat berakibat fatal bagi diri kita sendiri, khususnya dalam mungkin manajemen waktu. Selanjutnya yang keempat adalah mungkin bisa dibilang FOMO itu ada dampak eksternalnya. Jadi mungkin lingkungan itu adalah menuntut kita sendiri untuk agar bisa mengikuti perkembangan. Contohnya mungkin ada itu dalam suatu perkumpulan atau geng, mereka menggunakan motor yang harganya mahal. Nah, di situ kita yang motornya biasa saja dituntut untuk menggunakan motor yang lebih mahal gitu. Nah, itu merupakan contoh dari FOMO di eksternal. Selanjutnya adalah yaitu orang itu lebih ingin untuk diakui. Nah, dengan adanya FOMO atau Fear of Missing Out, banyak orang itu melakukan suatu tren itu agar diakui oleh orang lain. Ya, walaupun pengakuan itu bisa dikatakan ada dua bilah pedang ya. Dikatakan bisa berkeuntungan bagi kita ataupun bisa kita mendapatkan kerugiannya ya, seperti bumerang lah. Tapi jika kita merasa ingin diakui, tapi untuk mengorbankan suatu harga yang lebih besar, itu harus diperhatikan kembali. Nah, FOMO sendiri tidak hanya hadir di era atau di lingkungan media sosial juga, mungkin lebih bisa juga hadir di lingkungan sekitar, contohnya mungkin di lingkungan kuliah. Banyak juga seperti yang saya katakan tadi, mereka mungkin kita merasa tertinggal bahwa teman kita melakukan lomba,
teman kita melakukan kemanitiaan, teman kita melakukan oprek, ikut organisasi, dan lain-lain. Nah, di situ kita merasa tertinggal, dan di situ kita ingin mengejar gitu sesuatu yang bagi saya tidak sesuai passion saya, dan itu merupakan suatu hasrat saja agar mereka diakui ataupun mereka mendapatkan informasi yang lebih dulu. Nah, FOMO ini dapat berakibatkan fatal atau dapat berakibat ke kultur lainnya, yaitu yang bisa disebut dengan hustle kultur atau bisa disebut dengan budaya gila kerja. Di mana budaya gila kerja ini biasanya adalah kita multitasking atau kerja dalam segi banyak, melebihi batas kita. Jadi contohnya mungkin kita join organisasi, join lab, join kepanitiaan dalam satu sekaligus, di mana kita multitasking, dan jika dilihat multitasking itu akhirnya itu akan memberatkan diri kita dikarenakan kita harus mengerjakan semuanya dalam satu lingkungan yang sama, dan kita tidak bisa mengeksplor diri kita sendiri. Dan ini juga didukung oleh pendapat dari Amy Lockman, salah satu aktivis atau akademisi di bidang neuropsikologi dari University of Melbourne, Australia. Dia beranggapan bahwa mengambil banyak pilihan sekaligus itu dapat menjadi bumerang bagi kita, dikarenakan kita cenderung merasa kurang puas dengan apa yang telah kita pilih dan terus mencari opsi lainnya. Dengan kata lain, jika kita mengambil banyak atau multitasking dalam segi yang luas, kita itu merasa jenuh gitu, kita merasa capek. Oleh karena itu kita mencari opsi lainnya untuk bisa mengatasi kejenuhan atau kecapaian itu. Dan itu siklusnya akan terus bertumbuh, sehingga yang nanti pada akhirnya tugas kita tuh akan menumpuk gitu. Dan akhirnya juga akan memberatkan kita dari segi fisik maupun segi mental. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi FOMO ini? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan istilah baru atau lawan kata dari FOMO. Kalau FOMO kan fear of missing out. Di sini saya akan mengenalkan mengenai JOMO atau joy of missing out. Di mana istilah JOMO atau joy of missing out ini adalah suatu aktivitas di mana kita berfokus kepada pengembangan diri sendiri dan melupakan lingkungan yang ada, atau ibaratnya kita tidak terpengaruh lah atas apa yang ada di lingkungan, dan kita lebih explore mengenai kelebihan kelebihan di diri kita yang dapat kita timbulkan atau yang dapat kita raih lebih cepat. Nah, di joy of missing out ini itu berkebalikan dengan fear of missing seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini joy of missing out itu ibarat kata kita akan mengelaksasikan diri, yaitu akan mencari suatu untuk melawan kejenuhan itu dengan itu tadi, introspeksi sendiri. Dikarenakan setiap orang itu unik, setiap orang itu memiliki value-nya masing-masing. Dengan kata lain, saya tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Mungkin orang lain ahlinya di bidang matematika atau di bidang fisika, sedangkan saya ahlinya di bidang biologi atau teknik industrian. Nah, bisa dibilang begitu. Oleh karena itu, kita harus bisa untuk mengeksploitasi diri kita, untuk mengkoreksi diri kita bisa melihat apa sih keuntungan yang diri kita punya, apa sih kerugian yang kita punya. Nah, dengan adanya evaluasi itu, kita mendapatkan suatu faktor-faktor apa yang menurut kita harus ditingkatkan dan apa yang harus dikurangi. Nah, dengan adanya istilah JOMO, itu kita bisa meningkatkan atau kita bisa mengetahui apa sih value dari yang kita miliki. Seperti yang sudah katakan saya sebelumnya, setiap orang itu unik, memiliki value-nya masing-masing. Nah, dengan adanya nilai value yang kita miliki, maka kita dapat berfokus pada yang kita inginkan. Contohnya mungkin sebelum kita masuk ke masa perkuliahan atau masa maba, sebisa mungkin kita melakukan atau kita meriset dulu apa yang kita inginkan, kemudian kita membuat suatu target, achievement. Apa yang ingin saya capai dalam 4 tahun itu. Nah, dengan adanya target itu, kita bisa bilang bahwa kita tuh akan bisa dibilang akan lebih santai dengan target yang kita inginkan, dikarenakan target itu adalah sebagai guide atau sebagai tujuan kita dalam perkuliahan ini. Dengan kata lain, mungkin kita akan dari dampak eksternal atau dari luarnya mempengaruhi kita mungkin lebih kecil. Nah, di situ maka FOMO itu akan dapat ditekan, dan pada akhirnya kita tuh juga dapat menaikkan value yang kita ada itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin akhir kata dari presentasi kali ini sebisa mungkin FOMO itu seperti pedang yang bermata dua, yaitu bisa mendambakan suatu
keuntungan atau juga bisa memberikan suatu kerugian bagi diri kita sendiri. Tapi menurut saya sendiri, kerugian yang dilibatkan oleh FOMO itu jauh lebih besar daripada keuntungan yang kita dapat. Dikarenakan kita dalam FOMO itu sendiri, kita dituntut untuk terus ada mengikuti orang lain dibandingkan keinginan yang kita inginkan. Oleh karena itu, saya mengusulkan beberapa pencerahan ya, yang seperti saya sebutkan tadi, strateginya ada dua, yaitu yang pertama adalah dengan JOMO, Joy of Missing Out, yaitu dimana kita akan mengeksploitasi diri kita sendiri untuk mendapatkan apa sih yang kita suka dalam diri kita, apa sih yang kita kurang dalam diri kita untuk ekspansi ke depannya. Dan saya yakin dengan Joy of Missing Out, itu akan nilai dari kita tuh akan lebih tinggi daripada kita mengikuti apa istilahnya informasi-informasi atau tekanan dari luar itu sendiri. Dan juga yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setiap orang itu unik, setiap orang itu punya value-nya masing-masing, jadi tidak bisa disamakan satu orang dengan satu yang lainnya. Jadi oleh karena itu kita harus berfokus pada diri sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.